Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, para pembelajar cerdas Indonesia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan nafas kehidupan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan kesempatan ini, insya Allah, kita akan membahas materi kompetisi dalam kebaikan. Materi ini sangat penting kita bahas karena memang kita selaku umat Islam dianjurkan untuk pastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan akan membawa seseorang pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat tentunya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Baik, selanjutnya, mari kita tadabbur Al-Quran terlebih dahulu. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sami'na wa ata'na. Baik, para pembelajar cerdas Indonesia, agar menyemangati diri kita masing-masing, agar bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran ini, Bapak ingin menyampaikan atau menyapa Ananda sekalian, dan Ananda silakan menjawab. Apa kabar pelajar cerdas Indonesia? Ananda silakan menjawab. Alhamdulillah, insya Allah sehat, bahagia, lahir batin, Allahu Akbar. PAIBP, iman Islam selalu di hati. PAIBP, iman Islam sampai mati. Pelajar Indonesia, cerdas akalnya, sehat badannya, mulia akhlaknya. Hidup adalah sebuah kompetisi atau berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dan juga untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun, sangat disayangkan, banyak manusia yang terjebak pada kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu duniawi dan jauh dari nilai-nilai Rabbani. Kompetisi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, contohnya kompetisi mengumpulkan harta kekayaan atau memperebutkan jabatan dan kedudukan. Lalu bagaimanakah selayaknya kompetisi bagi orang-orang yang beriman? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rujukan dan pedoman kepada orang-orang beriman untuk berkompetisi dalam kebaikan agar selamat di dunia dan akhirat. Berikut ini Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48, dalil nakli tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mari kita baca, kaji maknanya, dan nanti dihafalkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون سمعنا وأطعنا. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, umat Nabi Muhammad SAW dan umat-umat sebelumnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Asbabun Nuzul Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Tidak ada sebab khusus dari ayat ini, namun yang ditekankan dalam ayat ini adalah mengingatkan umat Islam agar jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam yang tidak mengamalkan dan menegakkan apa yang terkandung dalam kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Aspek yang tidak berubah adalah dasar dan landasan agama, yakni tauhid atau keimanan. Taurat, Injil, dan Al-Quran memiliki ciri khas masing-masing di bidang syariat, tetapi ketiganya memiliki kesamaan di bidang keimanan dan pengabdian, yaitu hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan ayat: 1. Penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran mencakup isi yang membenarkan kitab sebelumnya. 2. Setiap umat diberi syariat yang berbeda dan diperintahkan untuk mentaati dan mengamalkan isinya. 3. Perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang ada dalam kitab suci mereka. 4. Peringatan bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Perintah kepada setiap muslim agar memutuskan perkara dengan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? 1. Bahwa melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda dan harus segera dikerjakan mengingat kesempatan hidup sangat terbatas. 2. Untuk berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong-menolong. Oleh karena itu, kita perlu berkolaborasi atau kerjasama dengan yang lainnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Begitu firman Allah dalam salah satu ayatnya, bahwa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebajikan dan takwa dan dilarang untuk berlomba-lomba dalam perbuatan buruk. Yang ketiga, bahwa kesigapan melakukan kebaikan harus didukung dengan kesungguhan. Berikut ini merupakan contoh berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat. 1. Apapun amalan atau aktivitas yang bermanfaat bagi diri dan orang lain, termasuk membuang sampah atau membuang duri. 2. Melaksanakan ibadah, misalnya sholat fardu dilaksanakan pada awal waktu dan berjamaah di masjid bagi muslim laki-laki. Kecuali saat pandemi ada rukhsah atau keringanan, boleh melaksanakan di rumah masing-masing. Kemudian saat yang lain tertidur pulas, ia melaksanakan sholat tahajud. Kemudian saat yang lain bermain game, kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Kemudian yang ketiga, pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, bisa kita membantu dengan mengirimkan makanan
untuk yang melakukan isoman atau isolasi mandiri, sodakoh oksigen, berbagi masker, berbagi hand sanitizer, bakti sosial, menjadi duta protokol kesehatan. Baik pembelajar yang salih, cerdas, dan mulia, kita sudah masuk kepada tahap akhir, evaluasi. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, analisis makna ayat yang terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Kemudian yang kedua, berikan masing-masing 3 contoh berbuat baik, amal salih, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada diri sendiri, dan sama. Kemudian yang ketiga, bagaimana menumbuhkan rasa ingin berkompetisi dalam kebaikan. Lalu yang keempat, apa manfaat yang didapatkan dari berkompetisi dalam kebaikan. Baik, pertanyaan-pertanyaan yang tadi silahkan Anda jawab di link evaluasi kompetisi dalam kebaikan berikut ini. Silakan ada di LMS atau di WEG kelasnya masing-masing. Demikian para pembelajar yang budiman, pembelajaran kita sudah berakhir. Semoga bermanfaat. Bapak haturkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.